Ya ini orang paten ini. Jadi menurut saya Oria kau balik aja beneran. Jadi Pak Oryas, kembalilah ke kampung halaman. Sekarang Pak Oryas ini putra dari NTT Pak. Nanti Tuhan tolong Pak, provinsi ini. Dari Kupang, tetapi asli Rote, dari Timor. Tanah ini milik orang Rote, silahkan Bapak. Baik, terima kasih Pak Enggar. Saya perkenalkan, nama saya Oryas. Jadi saya agak terharu juga dengar 7x7 tadi. Karena di kampung saya dulu kita waktu ujian, biasa dipastikan soalnya sampai dengan selamat tidak bocor, masih segel. Tapi tidak pernah dipastikan bahwa bukunya sampai, jadi hasilnya 7x7 tadi Pak. Baik, pertanyaan saya, karena akhir-akhir ini saya keliling kampung Pak, di Nusa Tenggara Timur. Saya ingin bertanya, mungkin belum di-sharing saja, karena dulu kita bercita-cita bahwa Indonesia ini akan menjadi negara agraris dengan industri yang kuat waktu itu ya. Sekarang kita tadi di-sharing mengenai industri, saya ingin mendengar bagaimana transformasi yang dilakukan terkait dengan hal-hal basic seperti pertanian, peternakan maupun perikanan, di mana investor apakah dibuka untuk itu dan bagaimana industri kita menanggapi kondisi pertanian, peternakan maupun ya kelautan kita, dan juga karena saya dari daerah kepulauan tentu keberpihakan mengenai pemanfaatan laut bagi daerah-daerah kepulauan itu. Saya kira itu pertanyaannya. Terima kasih. Laut itu kita bagi 11 ya, 11 KW ya. Jadi sekarang berjalan, misalnya seperti apa, daerah Tual dengan apa Biak dan Ambon kita bagi satu area, dan itu saya kira kita investornya ada dari Tiongkok. Jadi sekarang kita udah aturannya jauh lebih bagus lah. Ya itu saya pikir sudah jalan. Dan yang kedua sekarang misalnya ada Blue Halo S misalnya, itu juga di daerah misalnya Sumatera Pantai Barat, di situ Nias segala kita ada. Nah yang kedua tadi mengenai seperti rumput laut, kita atur juga, saya sudah jelaskan tadi. Kemudian tadi mengenai tambak udang, itu beberapa tempat kita buat. Pertanian, memang pertanian ini kita juga terus terang, kita tidak punya bibit yang bagus. Nah sekarang kita buat bersama-sama Beijing Genomic Institute, tadi untuk research mengenai bibit yang bagus. Tadi sudah saya sampaikan inflasi core bisnis kita kan cuma core inflation kita kan cuma 2,83. Nah, yang sisanya ini kan tadi banyak di pangan ini. Dan itu banyak di transportasi dan banyak ketersediaannya. Itu sekarang kita berharap dalam 1-2 tahun ini kita sudah akan bisa melahirkan bibit-bibit yang bagus kerjasama dengan Beijing Genomic tadi. Nah, kalau itu terjadi maka kita nanti sudah nyiapkan misalnya di Humbang Hasudutan sudah kita mulai ada 1.000 hektar, kita mau target sampai kepada 20.000 hektar, di Sulawesi juga demikian dan seterusnya. Dan saya baru lihat pertanian itu tidak segampang yang diomongin. Karena saya sendiri mencoba ya membuat di Humbang Hasudutan itu dengan researchnya. Itu kita sampai 1.500 hektar itu setengah mati Pak. Banyak hal yang menjadi masalah. Satu, kalau ini kita bicara pertanian modern. Rakyat sendiri untuk kita ajak juga memerlukan waktu dan tidak sederhana itu. Tapi harus dimulai. Nah research centernya baru mulai jalan sekarang ini. Itu kerjasama dengan Beijing Genomic Institute tadi dengan Xinjiang University yang kita ingin berbasis AI juga. Jadi berbasis AI sehingga dengan demikian itu bisa lebih efisien. Jadi itu saya kira mengenai pertanian, perikanan, peternakan juga sama juga. Kita ini sekarang buka impor daging selalu selama ini sapi hanya Australia. Kemarin saya pergi di Afrika, itu ada kok dari Kenya, ada kok dari South Africa, ada kok dari Brazil. Loh kenapa hanya satu aja? Begitu tadi kita bikin sekarang buka dari 3 tempat ini, itu harga $2,7 per kilogram, sekarang sudah turun 2,5. Dan nanti at the end itu akan bisa jadi bawah 100.000 per kilogram dalam negeri, yang sekarang lama ini 140.000. Dan kemudian susu, kita kan kurang susu. Nah kenapa kita nggak impor tadi susunya, ternak susunya dibawa di sini di NTT, di mana dikembangkan. Bapak Ibu sekalian, banyak sekali saya rubah peraturan itu.
Sebenarnya kita yang kumpul rapat ini saya bilang kan yang punya ini semua, tugas untuk ini. Kalau memang peraturannya sudah tidak benar untuk zaman sekarang ya kita robah. Kita robah peraturannya dan kita robah. Dan ini sama tadi dengan rapat mengenai apa tadi itu, mengenai import cattle ini, live cattle dengan juga daging ini, kita robah. Apa sih yang nggak bisa? Kita robah aja. Sepanjang saya nggak ada bisnis saya di situ, kalau ada bisnis saya di situ, there's a problem. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya baru menyadari kita bernegara yang selama ini membuat diri kita sendiri terikat kepada hal-hal yang tidak perlu sebenarnya kita ikutin. Itu aja dari saya. Jadi mengenai itu tadi, saya sih melihat kalau dikerjakan harus cari Menteri Pertanian yang nanti membuat penelitian juga, mencari bibit-bibit yang bagus, membuat sentra-sentra pertanian yang bagus. Misalnya kemarin, dinner Presiden Jokowi dengan Presiden Xi Jinping. Anda percaya nggak itu bicara durian? Durian itu ekspor atau impor Tiongkok itu 4 miliar dolar Pak Dede. Durian. Terus Presiden bilang, dia bilang Pak Luhut, Pak Bapak minta aja, kita kasih dia 5.000 hektar. Kita bikin di Indonesia, supply ke dia 70%, 30% untuk kita Pak, saya bilang. Presiden ngomong, langsung nantang presidensinya. Boleh, di luar langsung kemudian besoknya ketemu si Beijing Genomic Institute. Kami punya durian gitu. Bisa, sekarang kita mau kerjain. Jadi kalau Cina aja bisa, masa kita nggak bisa? Emang Cina itu dewa apa? Tapi kita nggak fokus teman-teman sekalian. Kita hanya nyalahin orang aja. Kita berkelahi sesama kita. Dan tidak kita kerjakan karena yang bikin uang dia pikir tambang. Dapat duit gampang. Padahal ini pertanian, bikin bawang putih, itu nilai tambahnya lebih besar daripada tambang. Itu anak-anak kantor saya ngitung. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita kerjain aja semua nanti dengan bagus dan saya berharap pemerintahan yang akan datang lebih tajam melihat ini karena sudah kita identified masalahnya, tinggal bagaimana dia mengeksekusinya. Saya kira, saya sih very optimistic melihat negeri kita ini pasti hebat kok. Gak ada alasan kita tidak hebat. Nah sekarang kita tahu, gak usah banyak-banyak terlalu formal-formal, dasi gini-gini, udah itu. Yang sekarang tuh kerja aja ke bawah turun seperti Pak Jokowi itu menurut saya kita need somebody seperti dia gitu. Jadi penjelasan Pak Luhut ini membantah orang yang beropini bahwa hanya prioritas pada investasi, lupa pada maritim. Tapi semuanya dijawab bahkan merambah sampai ke pertanian yang memang menjadi basic kita. Jadi Pak Oryas, kembalilah ke kampung halaman. Jangan senang-senang di Jakarta saja, bangunlah itu ente. Ini Pak Oryas ini orang paten ini. Jadi menurut saya Oryas kau balik aja beneran. Sekarang orang di Batak itu banyak yang mulai lihat pertanian karena nilai tambah daripada dia, kalau dia punya 10 hektar, 20 hektar yang ya kalau Anda mungkin ya harus 100 hektar lah, 1.000 hektar gitu lah. Ya bikin sesuatu yang punya value added gitu. Dan ada yang menurut saya tidak bisa. Ya,